Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος. Salve fratres, laudetur Iesus Christus. Te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabil vos. Banyak orang saat ini berasumsi bahwa reformasi Protestan itu mengantarkan era kebebasan beragama dan kebebasan intelektual yang lebih besar. Ya. Namun ketika kita memeriksa rincian sejarah, kita menemukan bahwa banyak kepercayaan populer, kepercayaan man on the street tentang Protestantisme dan Katolikisme itu sungguh menyesatkan, ya. Tidak benar, maksudnya tidak sepenuhnya benar. Pertama, ada kesalahpahaman bahwa Protestantisme adalah gerakan melawan tahyul dan menuju pada akal. Tetapi pada kenyataannya para reformis Protestan awal seperti Martin Luther dan John Calvin menolak peran mujizat dalam kehidupan gereja. Mereka berpendapat bahwa mujizat berakhir dengan para rasul, meskipun kitab suci dan tradisi Katolik menegaskan kehadiran mujizat-mujizat yang berkelanjutan sebagai tanda-tanda otoritas ilahi. Penolakan ini muncul sebagian karena mujizat secara mencolok tidak ada dalam komunitas Protestan, ya kan? Sementara orang-orang kudus Katolik dikenal karena mujizat-mujizat tersebut. Luther sendiri, Romo Martin ini memegang teguh beberapa prinsip gagasan radikal, termasuk ketidakpercayaan yang mendalam terhadap akal budi manusia. Dia, Romo Martin, percaya bahwa akal adalah musuh iman dan menyebutnya sebagai the devil's bride atau pengantin iblis. Ya. Pertentangan yang mencolok antara iman dan akal budi ini bertentangan dengan tradisi Katolik yang menyelaraskan keduanya, yang berpuncak pada warisan intelektual para pemikir seperti Santo Thomas Aquinas. Nah, selain itu, saudara-saudari, para reformis Protestan mengganggu struktur masyarakat, merusak struktur masyarakat dengan cara yang tidak terduga. Sementara banyak yang berasumsi bahwa Katolik sangat hierarkis dan Protestantisme mempromosikan kesetaraan, masyarakat Katolik abad pertengahan sebenarnya menyediakan waktu yang substansial, cukup waktu untuk ekspresi kegembiraan, rekreasi, dan pesta-pesta religius. Sesuatu yang secara drastis berkurang di bawah pengaruh Protestan. Visi gereja adalah visi di mana pekerjaan melayani martabat manusia, aku manusia, rindu rupa, rindu rasa, dan pertumbuhan rohani, bukan siklus kerja yang tidak ada habisnya. Nah, akhirnya ketika kita melihat ide-ide teologis, kita menemukan bahwa para reformis memperkenalkan doktrin-doktrin ekstrim seperti penolakan kehendak bebas dalam keselamatan. Ya, salah satu konsep free will dan predestinasi itu menjadi perdebatan yang tidak berujung. Keyakinan Luther bahwa manusia adalah budak Tuhan atau setan secara efektif menghilangkan tanggung jawab pribadi yang mengarah pada pemahaman yang menyimpang tentang rahmat atau kasih karunia, gratia. Ya. Rincian seperti ini menantang narasi romantis dari reformasi. Narasinya sangat romantis, bukan? Oh, Luther mengembalikan dan seterusnya dan seterusnya. Sementara banyak orang Protestan saat ini dengan tulus mencari Kristus, penting untuk secara kritis memeriksa akar dari perpecahan ini dan menemukan kembali kekayaan tradisi Katolik di mana iman, akal, dan supranatural atau adikodrati tidak bertentangan tetapi ada dalam harmoni, keselarasan. Ya. Nah, pada kesempatan ini mari kita memeriksa secara kritis bagaimana teologi Martin Luther berdampak secara historis dalam sejarah kekristenan.
Nah, Martin Luther yang hidup tahun 1483 sampai 1546, ingat Martin Luther seorang Romo Katolik, dia bukan dari denom Protestan manapun, tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah agama Barat. Ide-ide teologisnya tidak hanya membentuk kembali kekristenan, tetapi juga memengaruhi gerakan budaya dan filosofis yang lebih luas. Beberapa orang menyebutnya reformasi, tapi saya pribadi lebih cenderung menyebutnya deformasi. Sementara Luther sering dirayakan karena perannya dalam reformasi Protestan, ajarannya mengandung penyimpangan radikal dari doktrin Kristen tradisional. Pandangannya tentang kehendak bebas, akal budi, peran 10 perintah Allah, dan bahkan natur atau sifat dari Kristus memperkenalkan pergeseran mendasar yang terus bergema dalam teologi Kristen dan pemikiran Barat, heretik dan skismatik. Kita akan secara kritis memeriksa posisi teologis utama Luther menggunakan sumber-sumber sejarah dan interpretasi ilmiah, ya, supaya beberapa Protestan yang sok akademis itu bisa terpuaskan untuk mengevaluasi signifikansi dan implikasinya bagi kekristenan. Ya. Kita lihat yang pertama, penolakan terhadap kehendak bebas. Salah satu posisi teologis Luther yang paling provokatif adalah penolakannya terhadap kehendak bebas yang dia artikulasikan dalam De Servo Arbitrio. De Servo Arbitrio, bahasa Latin yang artinya on the bondage of the will, tentang ikatan kehendak, ya. Itu terbit tahun 1525. Karya ini ditulis sebagai tanggapan atas Erasmus dari Rotterdam yang membela pandangan Katolik bahwa manusia dengan bantuan rahmat ilahi memiliki kehendak bebas dalam masalah keselamatan. Luther bagaimanapun juga berpendapat bahwa kehendak sepenuhnya terikat oleh Tuhan atau setan, dan manusia tidak memiliki kekuatan untuk memilih nasib kekal mereka, their eternal destiny. Nah, sumber utamanya itu dari De Servo Arbitrio itu sendiri, on the bondage of the will, with regard to God, and in all that bears on salvation or damnation, man has no free will, but is a captive, prisoner, and bond slave, either to the will of God or to the will of Satan. Sikap Luther mewakili penyimpangan yang signifikan dari tradisi Thomistik yang berpendapat bahwa kasih karunia menyempurnakan sifat manusia. Rahmat atau gratia itu menyempurnakan kodrat atau natura, ya, daripada memusnahkan kapasitasnya untuk bekerja sama. Nah, Konsili Trente yang terjadi tahun 1545 sampai 1563 mengutuk ajaran Luther, menegaskan bahwa kasih karunia tidak menghancurkan kehendak bebas, tetapi memungkinkan kerjasama manusia dengan rencana penyelamatan Tuhan. Itu Session 6, Canon 4, sesi 6, Kanon 4. Sumber-sumber sekunder lainnya adalah Luther and Erasmus, Free Will and Salvation. Ya, kemudian ada terbit tahun 1969, dan kemudian The Cambridge Companion to Martin Luther. Ya, silahkan dicari. Pandangan deterministik Luther tentang keselamatan memiliki efek jangka panjang pada teologi Protestan, mempengaruhi tokoh-tokoh selanjutnya seperti John Calvin, yang doktrin takdirnya semakin meradikalkan penolakan kerjasama manusia dengan kasih karunia. Kita tahu bunga tulip itu kan, T yang pertama kan kamu tahu kan, kalau bukan total ya tai. Oke, berikut yang ketiga, ketidakpercayaan Luther terhadap akal budi manusia. Ya. Luther menunjukkan skeptisisme yang mendalam terhadap akal manusia, terutama dalam masalah iman. Kecurigaannya akan akal budi muncul dari keyakinannya pada kebejatan total depravity dari nature manusia, sifat manusia setelah kejatuhan, after the fall. Ya. Sumber utamanya ini dari Table Talk, Tis Reden,
reason is the greatest enemy that faith has. It never comes to the aid of spiritual things, but more frequently than not, struggles against the divine word, treating with contempt all that emanates from God. Ya, akal budi adalah musuh terbesar dari iman. That's it. Kemudian bagian lain dari table talk, reason is the devil's greatest whore. By nature and manner of being, she is noxious whore. She is a prostitute, the devil's appointed for. Tidak usah diterjemahkan ya, kalian tangkap poinnya. Oposisi radikal terhadap akal ini sangat kontras dengan tradisi intelektual Katolik, terutama seperti yang diartikulasikan oleh Santo Thomas Aquinas. Ya. Gereja Katolik menjunjung tinggi akal budi sebagai karunia dari Allah yang mampu menuntun umat manusia kepada kebenaran jika dibimbing dengan benar oleh iman. Ya. Ini dikatakan oleh Pope John Paul II, Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1998 dalam ensiklik Fides et Ratio, bahasa Latinnya artinya iman dan akal budi. Penolakan Luther terhadap akal memiliki konsekuensi yang mendalam yang mengarah pada ketegangan anti-intelektual dalam beberapa varian Protestantisme. Nah, so secondary sources, sumber-sumber sekunder dari konsep teologis Luther ini ada pada Heiko A. Obermann, Luther, Man Between God and the Devil, ya, tahun 89. Kemudian The Theology of Martin Luther yang ditulis oleh Paul Althaus pada tahun 1966. Poin yang berikutnya adalah tentang peran 10 perintah Allah. Ya, pandangan Luther tentang 10 perintah Allah ini sangat-sangat kontroversial. Ya. Dia berpendapat bahwa orang Kristen tidak terikat oleh hukum moral dengan cara yang sama seperti orang Yahudi. Dan dia menekankan bahwa fungsi utama hukum adalah untuk menghukum orang-orang akan dosa-dosa mereka daripada berfungsi sebagai panduan untuk hidup moral. Nah, dari mana sumbernya? Works of Martin Luther, Volume 3. If Moses should attempt to intimidate you with his stupid 10 commandments, tell him right out, chase yourself to the Jews. Aneh sekali ya si Luther ini. Posisi Luther ini bertentangan dengan tradisi Katolik yang mengajarkan bahwa hukum moral mengikat secara universal. Itu bisa dibaca dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2052 sampai 2082. Sementara teologi Katolik mengakui fungsi pedagogis dari hukum, teologi Katolik ini tidak mengabaikan relevansi moralnya yang sedang ada, yang sedang berlangsung. Relevansi moral itu tidak ada fungsi pedagogis hukum dan relevansi moral. Sumber-sumber yang sekunder dari posisi terhadap 10 perintah Allah itu ada di Martin Luther's Antisemitism Against His Better Judgment, ditulis oleh Eric W. Bridges pada tahun 2012. Kemudian The Harvest of Medieval Theology, masih dari Heiko A. Obermann dari Harvard tahun 1963. Berikutnya lagi, ini yang paling penting ya, pernyataan kontroversial Luther tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mungkin salah satu aspek yang paling mengejutkan, paling mensok dari teologi Luther adalah penggambarannya tentang Kristus sebagai mengambil dosa sedemikian rupa sehingga dia menjadi dalam arti tertentu seorang pezina. Yesus Kristus itu berzina loh menurut Luther. Nah, sumbernya dari mana? Table Talk. Christ first became an adulterer at the well with the woman, again with Mary Magdalene, again with the adulterous woman whom he dismissed so lightly. Thus, the righteous Christ must first become also an adulterer before he died. Coba bayangkan. Romo, kemana ini Romo? Begitu. Penafsiran Luther terhadap 2 Korintus bab 5 ayat 21. He became sin for us. Sangat radikal. Sangat-sangat radikal. Teologi Katolik sebaliknya berpendapat bahwa Kristus menanggung the penalty of sin, menanggung hukuman
dosa, tetapi dirinya sendiri tidak berdosa. Ya, penting sekali. Kristus menanggung beban-beban dosa, tetapi dirinya sendiri tidak berdosa. Ini dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 603. Poin yang berikutnya adalah pengaruh Luther terhadap etos kerja Protestan. Luther memainkan peran mendasar dalam membentuk kembali pemahaman Kristen tentang pekerjaan, buruh, labor. Ya. Dia menolak perbedaan Katolik abad pertengahan antara kehidupan religius dan sekuler. Makanya dia mendukung penghapusan biara-biara, kan, dengan alasan bahwa semua pekerjaan, baik religius maupun duniawi, memiliki nilai spiritual. Ya, tentu saja iya, tapi penjelasan elaborasi seperlunya dulu. Ya. Sumbernya dari mana? Luther's Lectures on Genesis. What you do in your house is worth as much as if you did it up in heaven for our Lord God. Pandangan ini ternyata berkontribusi pada apa yang kemudian digambarkan oleh sosiolog Max Weber sebagai The Protestant Work Ethic, etos kerja Protestan, yang menjadi kekuatan pendorong di balik perkembangan kapitalisme. Nah, sumber-sumber berikutnya bisa dibaca karya klasik seperti The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism oleh Max Weber tahun 1905 dan Christianity and the Social Crisis oleh Walter Rauschenbusch tahun 1913. Buku-buku klasik, ya, silahkan dicari. PDF-nya tersedia di internet gratis. Nah, sebagai kesimpulan, apa kira-kira saudara-saudariku? Romo Martin ini memang sembarang itu dari saya. Teologi Martin Luther memperkenalkan perubahan teologis dan filosofis yang signifikan yang terus membentuk pemikiran Barat sampai sekarang. Penolakannya terhadap kehendak bebas, penentangan terhadap akal budi, pandangan radikal tentang 10 perintah Allah, dan pernyataan kontroversial tentang sifat Kristus, semuanya menyimpang tajam dari tradisi Katolik. Sementara perannya dalam reformasi sering dirayakan, warisannya kompleks dan layak diteliti dengan cermat. Penting, efek jangka panjang dari ajarannya termasuk perpecahan yang mendalam dalam agama Kristen, perubahan pemikiran etis, dan pergeseran budaya yang terus memengaruhi masyarakat modern. Evaluasi historis yang seimbang harus mengakui keduanya. Ada aspek reformatif dan ada aspek disruptif, aspek merusak dari karya Luther. Jadilah cerdas dan cermat. Seperti orang Katolik, protes Romo Martin diterima, heresi Romo Martin dibuang. Itu baru tegas, ya kan? Salam Katolik. Seperti pamit mengatakan, Katolik selama-lamanya Katolik. Amin.